Kita akan menghitung resultan gaya pada 3 muatan listrik yang tidak sejenis dan terletak segaris. Nah, kita gambarkan dulu muatan listriknya ya. Jadi kemungkinan pertama, muatan listrik ini bermuatan positif, yang ini negatif, yang ini positif. Nah, kalau yang ditanya itu resultan gaya pada si 2 ini atau F2 itu sama dengan, kita lihat gaya yang bekerja di sini, gaya interaksi. Nah, P1, gaya interaksinya yang terjadi di sini akan ada gaya tarik ke arah muatan 1 atau kita sebut F21. Dan ke sini juga akan ada gaya tarik karena muatannya tidak sejenis ya. Ini kita misalkan F23. Kalau dia tidak searah atau berlawanan arah gini, kalau pada vektor itu dikurangkan ya, F21 dikurang F23. Nah, ini boleh nggak sebaliknya? Iya, jadi nanti yang kita perhatikan itu besar dikurang yang kecil. Oke. Nah, kalau arahnya akan mengikuti gaya yang lebih besar. Oke, kalau ini kita misalkan lagi ini bermuatan positif, ini negatif, ini negatif. Kalau ditanya F2-nya, kita lihat gaya yang bekerja di sini. Gaya yang bekerja di sini akan ada gaya tarik ke arah yang ini ya. Kita sebut F21. Kemudian karena ini tidak sejenis, nah akan ada gaya tolak. Ini kita sebut F23. Kalau dia searah kita jumlah ya, berarti ini F21 ditambah F23. Nah, ini kemungkinan berikutnya, misal ini negatif, ini positif, ini positif. Nah, kalau ditanya F1, kita mengacunya ke sini ya. F1 itu sama dengan gaya yang bekerja di sini akan ada gaya tarik ke arah yang kedua ini, kita sebut aja dengan F12 ya, F12. Nah, karena ini berbeda muatan, ini juga akan terjadi gaya tarik ke arah sini. Akan ada gaya tarik ke arah muatan yang ketiga ini. Kita sebut aja ini gayanya F13. Searah berarti dijumlah ya, F12 ditambah F13. Jadi kalau berlawanan arah dikurang, searah ditambah ya. Kita aplikasikan ke soal ya. Oke. Perhatikan gambar berikut. 3 muatan listrik Q1, Q2, dan Q3 terletak segaris. Apabila jarak D sama dengan 20 cm, besar dan arah gaya kolom yang bekerja pada muatan Q2. Oke. Ini Q2, dia muatannya negatif ya. Muatannya negatif, ini positif. Berarti nanti ada gaya tarik ke arah sini. Ini kita sebut aja dengan F23. Nah, ini negatif, ini positif. Nah, di sini juga akan ada gaya tarik ke arah sini ya. Berarti ini kita sebut aja dengan F21. Nah, besar dan arah gaya kolom yang bekerja di sini, kita misalkan F ya. F itu sama dengan, karena ini berlawanan arah berarti nanti akan dikurang ya. F21 dikurang F23. Sebenarnya gaya yang besar dikurang yang kecil ya. Arahnya nanti mengikuti gaya yang paling besar. Berarti ini kita tentukan dulu F21-nya ya. F21 itu sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R21 kuadrat. Kita masukin nilainya. K itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 20 mikro. Mikro itu 10 pangkat negatif 6 ya. Q2 10 mikro. 10 pangkat negatif 6.
dibagi dengan R21. R21 ke arah sini 3 kali 20, 60. 60 cm itu 0,6 meter ya, 0,6 kuadrat. Nah, ini sama dengan 9 kali 2, 18 ya, 18 dikali, ini perkalian bilangan pecahan. Ini pecahan ya, ini bentuk pangkat, Ini bentuk pangkat, kalau kita kalikan hasilnya nanti sama dengan 10 pangkat negatif 1 dibagi 36 kali 10 pangkat negatif 2. Dapat hasilnya, ini setengah ya, setengah kali 10 berarti 5 Newton. Oke, kita cari F23-nya. F23 sama dengan K dikali Q2 kali Q3 dibagi dengan R23 kuadrat. Masukin nilainya. K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya 10 mikro. Mikro 10 pangkat negatif 6. Kali Q3 40 mikro 10 pangkat negatif 6 meter ya. Dibagi dengan R23 2D berarti 40 cm atau 0,4 meter. Ini dikuadratin. 9 kali 4 36 ya. Ini bentuk pangkat, perkalian bentuk pangkat, semua pangkatnya nanti dijumlahin aja, sehingga dapat 10 pangkat negatif 1 dibagi 4 kuadrat itu 16 kali 10 pangkat negatif 2. Sama-sama bagi 4, ini 9 per 4 kali 10 ya, dapat 22,5 Newton. Nah, ya, ternyata yang paling besar itu F23 ya, berarti bisa kita hitung. Resultan gayanya F sama dengan F23 dikurang F21. Besar kurang kecil. 22,5 dikurang 5 sama dengan 17,5 Newton. Arahnya mengikuti gaya yang paling besar, berarti 23 arahnya ke Q3 ya, arahnya ke Q3.